bahwa konten-konten yang dibuatnya selama ini murni hanya bertujuan untuk hiburan. Fenomena merendahkan penyandang disabilitas di sosial media Indonesia kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Diskusi ini bermula dari sebuah unggahan akun di X yang menyoroti konten dari seorang influencer. Dalam unggahannya, akun itu secara terus terang mempertanyakan mengapa lelucon ableisme masih sering dilakukan di Indonesia. Kemudian, publik juga menyoroti konten kreator lain nih guys, yakni Sander, yang disebut juga melakukan hal serupa. Hal itu lantaran ia menggunakan ekspresi wajah dan juga perilaku yang dianggap seperti mengolok-olok disabilitas dalam kontennya. Kritik lain juga menyoroti aspek kerjasama dengan brand. Dalam satu video, Sander terlihat membuat ekspresi tersebut sambil memegang sebuah produk perawatan bibir yang lantas semakin menambah kekecewaan publik. Selain mengkritik sang influencer, netizen juga mengkritik brand yang bekerjasama dengan sang influencer yang membuat konten bermasalah dan menuntut akuntabilitas dari pihak brand. Keterlibatan brand dalam konten yang dinilai menyinggung kelompok marginal menunjukkan kurangnya sensitivitas sosial dan dapat merusak reputasi mereka. Kritik terhadap konten Sander juga tidak hanya datang dari netizen umum, tetapi juga dari mereka yang merasakan langsung dampaknya. Salah satunya adalah Sadam, seorang konten kreator yang memberikan tanggapan emosional dan personal dikarenakan dirinya sendiri merupakan pengidap tic disorder. Bagi Sadam, apa yang dilakukan oleh Sander sama sekali bukan sebuah candaan. Sebagai seseorang yang hidup dengan kondisi tersebut, ia mengaku sangat tersinggung secara pribadi melihat gerakan fisik dijadikan bahan parodi. Ini gak lucu sama sekali, ini bukan bercandaan. Sebagai seseorang yang punya tic disorder, jujur ini sangat menyinggung buat aku pribadi. Ketika aku mempunyai tic, badanku tuh bisa bergetar dan mengeluarkan gerakan-gerakan beberapa kali. Dan menyinggung, karena gerakan tersebut tuh ada di video tersebut juga. Dan menyinggung juga teman-teman lain yang mempunyai sindrom lain atau mempunyai berbagai macam kebutuhan khusus lainnya. Apalagi ketika video ini itu seolah-olah diparodikan dan ada tag in brand di dalamnya, endorse ternyata dalamnya. Kok bisa brand itu meng-approve konten-konten seperti ini? Semakin sering konten-konten ini dibuat dan makin orang merasa bahwa ini lelucon, semakin dinormalisasi tindakan yang salah kayak gini. Intinya apa? Mempunyai empati. Ketika menggunakan sosial media harus punya akal untuk berpikir dan empati untuk merasa. Jangan sampai konten yang kita buat itu menyinggung orang lain. Dan setelah mendapatkan gelombang kritik dan desakan publik yang masih membanjiri media sosial, Sander akhirnya merilis pernyataan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terbuka melalui akunnya. Dalam pernyataan itu, Sander menyampaikan penyesalan terdalamnya atas kegaduhan yang terjadi. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk konten-kontenku yang telah menyinggung anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian, Sander membantah bahwa dirinya sengaja ingin merendahkan kelompok tertentu. Dia mengklarifikasi bahwa konten-konten yang dibuatnya selama ini murni hanya bertujuan untuk hiburan dan tidak ada niat buruk di baliknya. Lebih lanjut, ia menuliskan, konten ini tidak dibuat dengan tujuan merendahkan, mengejek, atau mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus maupun penyandang disabilitas dalam bentuk apapun. Jika terdapat bagian yang menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan, sekali lagi aku menyampaikan permohonan maaf. Konten yang disampaikan semata-mata bertujuan untuk hiburan dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung kelompok tertentu. Ia melanjutkan dengan mengaku sangat menghormati setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus, serta mendukung terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan saling menghargai. Menutup klarifikasinya, Sander berjanji akan menjadikan gelombang kritik dan masukan dari netizen ini sebagai bahan evaluasi agar dirinya bisa jauh lebih berhati-hati dalam memproduksi konten di masa mendatang. Namun, alih-alih meredakan amarah, klarifikasi dari Sander yang menyebut kontennya sebagai semata-mata bertujuan untuk hiburan justru memicu serangan balik dari netizen. Publik merasa dalih itu sangat tidak sensitif dan menunjukkan ketidakpahaman dalam mengenai esensi masalahnya. Netizen lantas mengecam keras pola pikir yang mengonsepkan ejekan fisik sebagai sebuah hiburan.
Dan setelahnya, Sander membuat video klarifikasi dan diunggah ke akun sosial medianya. Melalui video tersebut, dia menyampaikan klarifikasi sekaligus perminta maaf atas konten yang sebelumnya dia buat dan dianggap menyinggung sejumlah pihak. Halo semuanya, izinkan aku untuk membuat klarifikasi ulang ya. Aku meminta maaf atas sikap aku yang tidak bijak dalam pembuatan konten sehingga banyak menyinggung pihak-pihak disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Aku memohon maaf dan aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf jika beberapa VT yang masih ada dikarenakan kontrak kerjasama dengan brand dan tidak bisa aku hapus sepihak. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya atas semua yang telah aku lakukan. Izinkan aku untuk berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Selain Sander, Ranu juga telah mengunggah video sebagai tanggapan atas isu yang sedang viral di sosial media. Melalui video itu, dia mengakui bahwa candaan yang dia lakukan sebelumnya dianggap terlalu berlebihan dan telah menimbulkan spekulasi serta dianggap sebagai olokan terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Meski demikian, Ranu menegaskan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki niat untuk mengolok-olok atau menjadikan penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Namun, dia mengakui bahwa niat tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran karena candaan itu tetap sudah dipublikasikan dan berdampak negatif. Dia kemudian menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya dan berjanji tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Ranu juga menyinggung tentang mata juling yang dia lakukan. Dia menjelaskan bahwa menurut dirinya, itu bukanlah bentuk ejekan terhadap disabilitas, melainkan dianggap sebagai sebuah keunikan karena dia bisa melakukannya sendiri. Namun, ia tetap meminta maaf jika tindakan tersebut dianggap menyinggung ataupun menimbulkan persepsi negatif. Saya ingin minta maaf kalau misalkan cara saya melakukan mata juling menyindir teman-teman penyandang disabilitas atau membuat teman-teman membuat spekulasi kepada saya kalau misalkan saya itu membuat olokan atau menjadikan bahan candaan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian statement dan klarifikasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kedepannya saya akan mengurangi gerakan serta candaan saya yang terlalu over maupun di depan kamera ataupun di belakang kamera. Sekian, terima kasih. Sementara itu, meskipun permintaan maaf telah disampaikan, fenomena ini tetap meninggalkan pelajaran penting bagi dunia digital Indonesia. Menjadikan disabilitas atau gangguan medis sebagai bahan lelucon akan menormalisasi perilaku perundungan di kehidupan nyata, guys. Dan bagi penyandang disabilitas dan pemilik gangguan kesehatan tertentu, lelucon semacam ini dapat memperdalam stigma, rasa rendah diri, dan rasa tidak aman di lingkungan sosial. So, penting banget bagi kita untuk bersama-sama melawan normalisasi lelucon evelisme. Dan guys, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan isu ini? Nanti sampaikannya di kolom komentar. Anyway, buat teman-teman di sini yang mungkin punya permasalahan rambut kusam ataupun kering, kalian bisa banget cobain produk dari MLT. Ini adalah hair serum oilnya ya guys, bisa kalian pakai setelah keramas. Di aku sendiri ini lumayan ngefek untuk membuat rambut jadi lembut dan juga enggak kusam atau berkilau lah gitu. Harga affordable, worth it banget buat kalian coba. And for you yang mungkin tertarik untuk cobain, bisa banget cek deh produk aku. Kalian klik aja linknya, nanti kalian bakal dibawa ke platform belanja online dan check outnya juga di situ. Thank you so much buat kalian yang udah check out dari link aku. I really appreciate that. And goodbye everyone. Have a nice day.